Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Brebes? Tetap semangat, yang di rumah juga semangat. Masih belajar kita sama-sama di Islam itu Indah. Di tema kita hari ini istri pembawa rezeki. Sebelumnya kita panggil dulu guru kita Ustazah Lulung. Boleh tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih. Ustazah Lulung, ini kita itu? lanjut lagi nih bicara masalah tentang istri pembawa rezeki. Katanya istri pembawa rezeki itu adalah istri yang salah satunya bisa melayani suami dengan baik. Pertanyaannya apa yang dilayani? Melayani suami dengan baik. Dengan lapang hati. Apaan tuh yang dilayani? Mau penjelasannya aja deh. Oh, Tepuk iya, tangan buat jadi Ustazah Lulung. gitu ya. Iya. Masya Allah. Silakan Ustazah Lulung. Baik jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Jadi katanya istri yang membawa rezeki ya pemirsa adalah istri yang bisa melayani suami dengan hati lapang. Maksudnya apa nih? Kan kadang-kadang namanya hati kita kan suka kesel, suka lapang, mut-mutan gitu ya gak sih Bunda? Kalau lagi rajin, kalau lagi enggak itu penggorengan bisa terbang kemana-mana. Nah ikhlaslah dalam suka dan duka. Jadi kalau memang kita ini menikah niatnya ibadah, punya pasangan apapun, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika banyak kita bersyukur, ketika dikit kita ya bersabar. Bersyukur kepada Allah, menjaga keikhlasannya. Karena hidup itu memang kadang-kadang jangankan badan kita nih, kadang sakit, kadang sehat. Rezeki aja bisa naik, bisa turun. Jadi lapang dada di sini adalah lapang dalam menerima apapun di dalam rumah tangga. Dalam urusan ekonomi, kalau ada kekurangan ekonomi, ayo kita bareng-bareng. Kalau ada yang namanya kekurangan dalam pasangan kita, pasangan saya begini, udah lapang dada aja. Karena gimana pun juga adalah dia pasangan kita sampai akhirat. Apalagi udah ada anak-anak ya kan, ya kita terima kekurangan kelebihannya. Di dalam surat An-Nisa dinyatakan, fa'in karitumuhunna. Kalau kamu ada yang kamu gak suka dengan perilaku dari pasanganmu, mungkin kurang ekonomi, kurang ini, kurang itu, maka pasti di balik itu ada kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita ngomongin lapang dalam melayani, kalau kita lagi masak ini, misalnya suami minta apa nih, misalnya kita mungkin lagi main HP, kan ada juga ibu-ibu suka main HP enggak? Nah terus tiba-tiba suami bilang, mah bikin teh manis, terus kita kesel. Nah itu harusnya kita hilangin, kesel kenapa? Ya juga ya, ini adalah tugas kita, jadi jangan yang orang lagi enak main HP juga, nyuruh-nyuruh. Itu namanya enggak lapang dada, ada kayak begitu. Yang namanya kita sebagai seorang pasangan ya, sebagai suami istri, kita ini jangan sampai enggak lapang dada. Karena apa? Kalau kita enggak lapang dada, berumah tangga, jangankan lama, sebentar aja jadi lama. Nah kita ngaji aja misalnya kalau kita udah senang, ya aku cepet banget ya mau selesai aja. Karena kita udah seneng. Nah kalau seneng gitu. tuh perasaan semuanya segalanya jadi cepat dijalani hidup betul. Ya. Happy. Tiba hari Senin, kemarin makasih baru hari Senin kok udah Senin lagi gitu ya. Masya Allah kita luar ngaji biasa. Tidak kok udah mau berakhir aja, sedih jadinya. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Masya Allah. Nah ini yang berikutnya buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah ya. Salah satu tanda istri pembawa rezeki katanya adalah istri yang bisa atau mampu menyembunyikan kesedihan dari dirinya sendiri. Cuma kalau dipendam ini kan kadang-kadang juga bahaya ya, takut juga ya karena bisa jadi penyakit. Apakah sebenarnya yang baik nih untuk menjaga mental istrinya juga nih? Kita minta jawaban dari guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustazah Lulung, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan itu adalah fitrah daripada manusia. Artinya kita hidup di atas muka bumi ini mesti ada yang namanya sedih. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena kita mesti akan diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak kita senangi ataupun yang kita senangi. Kalau diuji dengan yang disenangi kita akan tersenyum. Kalau diuji dengan yang tidak disenangi maka kita akan bersedih. Maka di mana diarahkan kesedihan tersebut? Arahkan yang pertama kali dan yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguh keluh kesahku dan kesedihanku ku persembahkan, ku sandarkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bolehkah bercerita kepada suami? Tergantung suaminya. Kalau suaminya yang panikan, lebih baik jangan cerita.
Kenapa? Nambah masalah. Tapi kalau suaminya adalah orang yang bisa menenangkan, yang insya Allah tidak panikan, tidak emosian, tidak malah menyalahkan balik, maka silahkan bercerita. Sebagaimana siapa? Para sahabat Nabi kalau lagi sedih itu ditunjukin kepada Nabi SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersedih, Nabi lihat Abu Bakar sedih, maka Nabi jawab, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ketika Ibunda Khadijah pun bersedih, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka dipendam ataupun diluapkan, mestinya diluapkan. Cuma tempat meluapkannya kemana, itu yang mesti diperhatikan. Ada seorang ibu, dia tidak pernah bercerita kepada suaminya, tapi dia berceritanya di atas sejadahnya. Sepertiga malam dia terbangun, sholat 2 rakaat, sholat 1 rakaat witirnya, lalu dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas sejadahnya. Justru solusi itu datang melalui suaminya, mintanya sama Allah, ngadunya sama Allah, solusinya lewat suaminya. Masya Allah, luar biasa ya caranya Allah membagi rezeki itu macam-macam, memberikan solusi macam-macam dari mana-mana. Gak ada suaminya, tiba-tiba dari anaknya. Wih, Masya Allah, iya kan? Betul. Masya Allah, makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam, tepuk Bang tangan Fadli. buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islamitin yang di rumah, waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang mana Bapak? Wah ini, enggak sebentar, boleh gak saya kasih Bapak yang curhat? Iya, tadi Bapak katanya bisik-bisik, boleh maju ke depan Pak, sini Pak. Masya Allah, enak banget bawa Bapak. Aku maju ah. Ini Pak, sini Pak. Akhirnya saya ketemu sama seukuran. Iya. Silakan coba, Bapak namanya siapa Pak? Saya namanya Samsul Marif. Oke, Bapak mau curhat apa Pak? Ya, kalau saya tanya bagaimana orang perempuan, selalu ya cerewet lah sama orang Perempuan lelaki. cerewet. Ini perempuan cerewet saya. Semua saya cerewet. Ya cara itu saya itu rewel. Rewel, terus? Rewel. Bagaimana ya hukumnya? Ngadepin orang kayak gitu. Iya. Itu istri bukan? Istri saya juga Istri Bapak tapi juga? semuanya, tapi Pantesan. bukanlah istri saya saja. Oh, bukan istri Bapak semuanya aja. itu. Bapak mewakili bahwa Bapak seluruh dunia ya? Iya. Oh Pesan gitu. emasnya banyak ya. Sebelum saya disuruh jawab, saya membela dulu istrinya. Cerewetnya istri itu tanda sayang. Iya. Minum Sayang obat kepada Pak, lelaki. ayo Makanya, iya. istirahat. Itu ya? Oke, coba langsung dijawab sama Ustadz Maulana sambilan, coba silakan. Jadi cerewetnya istri itu tanda sayang. Itu. Cerewetnya suami tanggung jawab. Itu. Jadi sebaik betul-betul aja dia. Iya, bagus itu. Paham berarti. Nah, jadi jangan pernah salah paham terhadap istri yang cerewet. Ya Pak ya? Untung baik Bapak masih ada yang cerewetin. Saya nggak ada yang cerewetin. Kangen kan dari Pak. sisi wanita? Pak, kalau punya istri yang cerewet berarti satu istrinya Bapak tuh sehat. Orang kalau biasa cerewet, ngomong yang mungkin bagus-bagus, tiba-tiba kita diem ya nggak Bu? Kita diem, itu kadang bisa bikin bingung. Kenapa nih istri saya diem ya? Oh kayak ternyata dia sakit. Jadi cerewet itu menandakan sehat. Yang kedua, cerewet itu menandakan cinta. Ya nggak sih Bu? Dan yang ketiga, cerewet itu berarti dia benar-benar perempuan. Mana ada pemirsa laki-laki yang cerewet, lemes jadinya. Jadi kalau perempuan cerewet itu pantas karena untuk kebaikan rumah tangga. Begitu, Masya Bu? Allah, betul. Dinda, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.